Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Jaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Jaini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Sekalipun tanggal kolot ya. semakin apa ya? Semakin menerjang hari-hari tua ya Pak ya. Semakin Oke. tua. Mungkin sekarang kita akan melakukan praobservasi ya Pak ya. Iya. Melakukan praobservasi, lalu nanti kita akan melakukan observasi di kelas. Nah, praobservasi ini dilakukan direkam untuk kebutuhan tugas dalam LMS calon guru penggerak. Ya. Dan juga mungkin nanti akan dilakukan pasca observasi bersama nanti PP saya. Di situ nanti kita akan mencari solusi-solusi terbaik untuk pembelajaran. Nah, dalam praobservasi ini apa sih yang Bapak siapkan untuk pembelajaran nanti di observasi nanti, Pak? Yang pertama mungkin tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan pembelajaran jadi sesuai target bahwa kemampuan siswa yaitu memahami tentang ungkapan dasar perkenalan diri. Ungkapan dasar ya? Ya, ungkapan dasar tentang perkenalan diri sendiri dan juga cara memperkenalkan temannya kepada orang lain. Nah, itu yang paling tujuan pertamanya. Yang kedua juga siswa mampu menyusun atau melakukan percakapan dengan ungkapan-ungkapan yang dasar atau sederhana. Jadi ini ditujukan untuk kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, betul. Jadi ungkapan dasar di mana siswa mungkin akan mengenalkan dirinya sendiri kepada audiens dan juga mungkin mengenalkan temannya di hadapan audiens seperti Iya, itu mungkin ya. betul. Oke, tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini apa sih yang ingin Bapak kembangkan di peserta didik? Apa saja, Pak? Area pengembangannya yaitu ada dua aspek, Pak. Dua aspek yang dikembangkan itu dari 4 aspek yang kita kembangkan, dua yang kita kembangkan dari low order thinking skill-nya yaitu dari listening, dari loud-nya itu listening, kalau dari hot-nya yaitu speaking. Nah, itu yang dikembangkan mungkin ntar supaya anak pertama mendengarkan dulu cara pengucapannya, bagaimana anak-anak merespon setelah mendengar dari orang. Salah satunya manfaat listening kan di situ gitu. Sedangkan speaking itu supaya anak punya mental gitu, memperkenalkan diri di hadapan publik gitu kan, apalagi membawa teman-temannya. Nah, ataupun di situasi yang lain lah, pokoknya dalam bahasa Inggris terutama. Jadi menambah kemampuan mereka untuk lebih percaya diri sesuai mungkin kompetensi sosial emosi yang ada gitu kan ya. Betul. Jadi minimal mereka bisa mengetahui dirinya sendiri ya, bisa dan juga bisa mengenalkan secara langsung di hadapan audiens. Iya. Jadi di situ ya. Mungkin ada lagi Pak area pengembangan yang ingin ditingkatkan untuk siswa. Area pengembangannya sih selain itu paling yang menunjang dari low ordernya sama yang hotnya itu, Pak. Yang hot sama yang loudnya itu sebagai penunjangnya ntar ditunjang di indikator gitu. Karena kita akan sesuaikan dengan kemampuan anak, apalagi secara geografis kita tahu kita berada di mana gitu ya. Hal-hal karena bahasa Inggris itu yang pertama, bahasa Inggris bukan disebutnya second language begitu, bukan second language. Jadi memang bahasa foreign, bahasa asing gitu. Maka ketika kita bicara bahasa asing, anak akan bukan sulit, mungkin agak sedikit sulit. Maka kenapa saya perlu pengembangan yang lebih dari penunjang speaking dan listening itu akan diinkludkan, akan digabungkan di indikator-indikator yang cukup banyak bukan di latihan. Gitu. Ya, selain ya tadi ya low-nya itu listening dan hotnya speaking gitu. Yang jelas
membiasakan diri mereka untuk berbicara dengan bahasa asing gitu ya. Oke. Untuk mencapai nih Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran lalu area pengembangan ini, strategi apa saja yang sudah Bapak siapkan? Strategi yang pertama mungkin saya akan mencoba menggunakan pendekatan TBLT. TBLT? Ya. Seperti apa? Task Based Language Teaching. TBLT. TBLT. Karena kebetulan TBLT ini kan sebetulnya yang sesuai dengan yang kita ampu di mata pelajaran bahasa Inggris terutama gitu. Khusus berarti ya? Iya, khusus di Task Based Language Teaching. Nah, kenapa saya tertarik dengan menggunakan Task Based Language Teaching? Karena walaupun banyak versinya di Task Based Language Teaching itu, tapi yang secara umum Task Based Language Teaching itu mempunyai 3 sintak. Pertama pre-task, kedua task, dan terakhir post-task. Nah, karena anak-anak kita ini berada di geografis yang cukup lumayan makan energi gitu, maka di TBLT itu kita bisa memberikan anak bermacam-macam tugas karena berbasis task. Kalau di pre-tasknya dia berusaha memberikan pertanyaan pemantik supaya anak tertarik. Nah, di tasnya maka kita akan memberikan lebih banyak tugas kepada anak dengan rentan waktu yang mungkin bukan menyita tapi memberikan limit waktu supaya anak lebih bekerja maksimal ketika itu. Nah, di tas itu kita akan berikan lebih banyak tugas. Setelah 2 menit atau 3 menit tugas lagi, 2 menit, 3 menit tugas lagi. Terus dipacu supaya anak respon terhadap tugas. Itu di tas. Karena di kita ini memang kurang, maka kita akan menggunakan di postasnya itu semua sumatifnya cuma sekali, maka akan diperbanyak latihannya secara speaking ketika itu. Nah, itu yang diharapkan menggunakan strategi TBLT itu anak-anak bisa lebih banyak praktek berbahasa Inggris daripada cuma menulis. Jadi tidak hanya materi saja mereka paham, tapi mereka juga memiliki kemampuan yang lebih dari speakingnya. Betul. Ya, karena ya memang bahasa Inggris ini bukan hanya untuk materi saja gitu kan, bukan hanya pengetahuan tapi benar-benar skill yang harus ditingkatkan. Betul Pak. Gitu. Nah, strategi lainnya mungkin Pak selain TBLT yang akan diterapkan seperti apa? Selain itu kan saya juga harus mungkin saya harus membekali anak-anak ini walaupun tercantumnya di indikator gitu. Saya harus membekali anak-anak dengan to be, saya harus membekali anak-anak dengan verb, saya harus membekali anak-anak dengan adjective, saya harus membekali anak-anak dengan kosakata yang ketika mereka itu mempraktikkan conversation itu akan mudah. Nah, maka caranya adalah saya akan selain saya menggunakan TBLT berbasis tugas, tapi juga saya akan coba mengkolaborasi dengan TPR walaupun saya tidak tulis itu. TPR, total physical response. Jadi mudah-mudahan ketika mereka sudah tahu hanya melihat gambar saja, melihat gerakan anak aja. Misalnya ketika saya lari mereka tahu what say in English. Ketika saya lari mereka tahu bahwa lari itu bahasa Inggrisnya itu run gitu. Ketika saya sandingkan, walaupun maaf ini mungkin agak rasis ya. Ketika saya bandingkan yang satu kecil, yang satu besar, maka mereka tahu yang satu tall, yang satu small gitu. Mereka tahu ketika itu. Atau yang satu mungkin fat, yang satu itu kurus gitu kan. Nah, itu kan tidak perlu kita berucap dengan bahasa Indonesia, tapi ketika mereka tahu dan itu mereka akan merespon secara langsung tanpa kita ini. Jadi secara spontan mereka sudah memiliki kosakata tertentu itu. Ya, betul. Yang jelas untuk menunjang tujuan pembelajaran tadi ya. Betul untuk menunjang tujuan pembelajaran. Betul Pak. Ya. Selain tadi TPR Pak, ada lagi nggak yang lain Pak untuk menunjang pembelajaran ini? Selain TPR untuk menunjang itu paling saya coba membangun rasa percaya diri anak Pak. Karena ini yang bermasalah sebenarnya. Membangun percaya diri anak di
maksudnya di depan publik itu kan Ya, kadang agak sulit gitu ya. Apalagi persoalannya di kita itu kan bukan masalah berani atau enggak, mereka itu takut salah sebenarnya, gitu kan. Jadi kita akan berusaha anak tidak bukan menyalahkan, tapi membangun mental anak dulu, baru setelah lama biarkan anak menyadari bahwa di situ kesalahannya itu mereka berada. Jadi tidak menjustifikasi anak satu persatu gitu. Ya, tapi mereka menyadari sendiri apa kesalahan mereka. Seperti itu. Betul. Oke. Apalagi Pak yang mungkin akan dilakukan di kelas nanti Pak? Nah itu yang harapannya membangun kesadaran anak. Ya walaupun nggak semuanya mungkin Pak ya, nggak semuanya, tapi minimal 80% mereka bisa lah. Itu udah luar biasa menurut saya. Minimal mentalnya terbangun. Mentalnya terbangun, mereka tidak malu ketika bicara, walaupun bicaranya tidak terpatah-patah, kadang-kadang mungkin bilingual ya. Saya pikir nggak masalah ketika itu. Yang penting mereka keinginan untuk berbahasa itu luar biasa gitu, keinginan untuk mencarinya. Karena kita berhadapan dengan sekarang itu karena bukan tren bahasa Inggris itu, padahal diperlukan. Cuman masalahnya kita kalah tren sama Korea saat ini. Iya, drakor kan. Kalah tren sama drakor, maka bahasa Inggris itu bukan tren, tapi sangat diperlukan, sangat diperlukan. Tapi kita berbenturan dengan bahasa Korea. Tapi saya pikir ketika kita banyak, ada strategi yang lain. Saya coba terapkan ini ya, strateginya seperti ini. Saya coba ambil istilah-istilah bahasa karena anak ini sekarang lagi tren main games, Pak. Oh iya. Bahasa-bahasa yang ya, bahasa-bahasa yang di game itu saya undang supaya mereka sebenarnya mereka tahu tuh. Seperti kalian tahu undangan, invitation, nggak tahu mereka disebut gitu. Kamu tahu bahasa Inggrisnya, kamu tahu apa invite, mengundang Pak? Ya itu undangan namanya. Ketika dibicarakan itu mereka tahu. Oh, sebenarnya mereka tahu, cuman nggak tahu itu maksudnya apa. Nah itu bahasa game banyak di situ. Terus sama di Facebook juga sama. Di IG juga sama. Bahasa-bahasa di sosial media itu sama, saya serap ke dalamnya yang berhubungan supaya mereka sebenarnya mereka tahu bahasa Inggris namun tidak sadar gitu. Nah seperti itu. Nah cuman saya menyadarkan itu supaya mereka ini loh artinya sebenarnya ketika berbicara, apalagi di game tuh banyak. Pasti di game tuh sangat banyak ketika mereka bermain game. Nah saya coba bawa itu, walaupun salah satu dosen saya agak melarang itu ya. Ya memang gitu. Tapi kan istilahnya kita membawa dunia mereka dulu. Dunia mereka itu. Gitu kan. Maksud saya itu gini tadinya, sayang ketika mereka tahu di dunia game, cuman saya nggak main game, cuman membawa bahasa-bahasa game ke dalam pembelajaran supaya ada positifnya yang mereka ambil ketika bermain game. Itu saja sih sebenarnya, nggak bermain game juga. Jadi minimal ya itu tadi gitu kan, mereka ada pemacu ya untuk mereka untuk lebih masuk ke dalam pembelajaran gitu. Oh betul. Ternyata misalkan pernah saya juga saya tanya ke anak-anak gitu kan, coba kalian tahu nggak artinya spill? Sering muncul kan di sosial media, spill tutor dan sebagainya. Apa itu kasih tahu Pak sih Pak? Bukan, sebenarnya itu spill itu bocorkan. Oh ternyata itu. Nah itu jadi dengan seperti itu mereka jadi lebih tahu dan mungkin nanti kan tidak salah dengan menggunakan kata-kata tersebut. Betul. Kan maksudnya. Betul. Gitu Pak. Banyak lah Pak, di game itu banyak sebenarnya kata-kata yang bisa kita ambil supaya mereka tahu bahasa Indonesianya apa sebenarnya. Kecuali berbentuk barang seperti gun, mereka tahu tuh kalau gun itu senjata. Nah itulah, saya pikir gini lah, karena kita nggak bisa melawan zaman gitu saat ini. Kecuali kita bisa mengambil hikmah dari zaman itu supaya mereka terbawa positif. Masa sih nggak ada yang positifnya maksudnya? Nah, seperti itu. Seberapa buruknya sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya yang bisa kita ambil gitu. Minimal kita bisa memanfaatkan hal buruk tersebut gitu kan. Betul. Iya betul sekali Pak. Ketika saya bicara game itu mereka lebih menarik justru. Iya. Cuman kan kita jangan terlalu terlena masalahnya. Malah main game. Itu yang masalahnya harus ditahan.
Oke, mungkin percakapan praobservasi ini ya cukup menarik gitu kan. Tadi Bapak sudah menyampaikan tujuannya ya, ungkapan dasar gitu kan, lalu area pengembangan yang ingin dicapai dan juga strategi-strategi yang mungkin akan menarik nanti untuk siswa untuk untuk dilaksanakan di kelas. Ada lagi mungkin Pak yang akan disiapkan? Selebihnya sih belum ada Pak. Kalau cuman kan saya bukan peramal ya. Maksudnya gini. Namanya juga berencana. Berencana kan. Ketika kita punya rencana A, mungkin kita harus punya rencana B. Ketika itu tidak maksimal, itu saja yang mungkin harus dipikirkan. Dan mungkin saya nggak mungkin pakai PBL gitu ya. Ketika saya punya masalah dengan TBLD, saya pakai problem based learning gitu. Yang penting kan bukan karena saya masalah pakai strategi masalah gitu, enggak. Cuman saya mungkin harus cari strategi yang ketika TBLD tidak maksimal, karena saya yakin tidak semua pendekatan itu sesuai dengan kelas yang kita ajar. Karena siswa kan jelas ya kebutuhannya beda-beda. Berbeda-beda, betul. Karena berbeda-beda. Salah satu mungkin yang akan disiapkan mungkin untuk menyiapkan kebutuhan yang berbeda itu, Pak. Kira-kira apa nih Bapak yang akan Bapak siapkan? Ya, kalau kita sudah menelaah semua anak-anak, ketika minimal sekali 50, bukan minimal sih, sebenarnya maksimal tuh 50% mereka sudah paham apa yang kita sampaikan tujuannya. Baru ketika itu mungkin kita akan memilah mana anak-anak yang antusias, anak-anak yang mungkin lebih daripada anak-anak yang lain. Nah, kita akan berikan tantangan yang lebih kepada mereka dengan menjelaskan temannya mungkin lebih sekedar itu. Artinya bahwa kan teman yang spesial itu tidak sekedar dia namanya ini, tinggal di sini, hobinya ini. Enggak bukan itu, bukan. Ketika disebut spesial, pasti ada yang menarik dari diri seseorang. Iya, gitu. Berarti pasti ada yang menarik daripada orang yang lain. Ketika itu bukan kasar ya, apa ya? Sederhananya gini, ketika itu mereka berusaha akan menyampaikan, kalau bahasa anak-anak sekarang curhat. Curhat kenapa temennya ini disebut spesial. Ketika itu. Tapi curhatnya bahasa Inggris. Nah, itu kan. Yang penting gitu ya. Ya, jadi tahu isi dalamannya teman tersebut gitu. Iya betul. Kalau saya yakin lah ketika mereka itu tertarik akan sesuatu, apalagi kan perempuan ya biasanya. Ketika perempuan itu, walaupun negatif ya, biasanya ketika perempuan itu gosip, itu kan membicarakan orang. Ketika berbahasa asing, mereka akan lebih menarik ketika bergosip daripada bahasa mereka. Nah, minimal seperti itulah. Jadi kan apa ya bahasanya? Menstimulus anak-anak supaya lebih tertarik kan seperti itu. Kalau kenapa kalian nggak coba untuk jangan gosip deh, gosip yang positif lah ya, biar agak positifnya. Kenapa kalian nggak berusaha bergosip yang positif tapi dengan berbahasa Inggris gitu? Jadi kan sekalipun kalian diangkut kita nggak tahu, kemungkinan sebagian besar mereka nggak tahu apa yang kita bicarakan, kan kita aman teriak-teriaknya masalahnya. Jadi nah itu memanfaatkan situasi kan. Jadi mungkin bahasa stimulus gitu akan kita gunakan. Seperti tadi, kalau perempuan menggosip, kalau laki-laki bermain game. Ketika stimulus banyak lah sebenarnya sekarang, apalagi sekarang media itu luar biasa sekarang. Media informasinya ya random, bahkan gitu kita tidak bisa menyaringnya. Nggak bisa, sangat tidak bisa. Saya bilang melawan teknologi sekarang itu kita bukan melawan, malah kita akan ketinggalan zaman kalau seperti itu. Justru dengan menolak, kita malah semakin ketinggalan. Iya betul, bahkan semakin ketinggalan. Kecuali kita mengikuti dan mengarahkan ke yang anak tuh ke yang positif. Tinggal seperti itu saja gitu arahannya. Jadi jangan sampai anak-anak sampai lost hanya mengambil yang
buruk-buruknya saja, atau nggak ada manfaatnya. Paling tidak kita ambil manfaatnya yang positif itu dari yang mereka lakukan itu. Saya yakin seperti itu, masih ada yang positif yang bisa kita ambil dari hari ini tentang teknologi. Itu apalagi masalah teknologi ya. Ketika main game sekarang kan bisa istilahnya mabar. Ketika mabar kita stimulus bahwa mabar itu tidak mesti dengan orang Indonesia, kita bisa mabar dengan orang luar gitu. Ketika bicara sama orang luar, bahasa yang universal yang kita gunakan bahasa Inggris gitu. Mau bahasa apa lagi, bahasa Sunda gak bakal ngerti mereka. Stimulus itulah yang bisa kita gunakan supaya mereka lebih mau termotivasi. Apalagi kalau misalnya kita pernah bermain game dan tahu, minimal kita tahu siapa orang-orang yang terkenal di game yang mereka suka main. Tapi kan orang luar harusnya dalam gitu ya. Kalau orang luar kan mereka stimulus nih orangnya nih coba bermain sama dia. Tapi kan kuncinya mereka harus bisa bahasa Inggris ketika bicara. Masa pakai bahasa isyarat? Gak mungkin kan. Terus gimana kalau misalnya mereka pakai Google Translator? Itu nggak masalah. Saya pikir nggak masalah. Mereka mau pakai Google Translator, mereka mau pakai ChatGPT atau Gemini, terserah. Tapi kan masalahnya ketika itu mereka harus bicara secara online, secara langsung, bukan diketikkan ketika bicara kan. Yang saya tahu seperti itu mabar itu. Maka ketika bicara nggak mungkin ketika disampaikan dia minimal akan belajar tentang pronunciation. Iya. Yang minimal AUWD ya kan? Iya betul. Ya mungkin percakapan ini sangat menarik Pak ya. Dari pra ini saya berharap gitu nanti ketika observasi di kelas itu juga akan menjadi lebih menarik juga untuk anak-anak. Mudah-mudahan, amin. Gitu. Ada lagi mungkin Pak? Atau dicukupkan? Dicukupkan dulu dah. Terima kasih banyak. Saya cukupkan mungkin untuk kegiatan praobservasi kita ya. Mudah-mudahan kedepannya kelas kita akan lebih lebih interaktif, lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk kehidupan anak-anak. Amin. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pelajaran kita hari ini? Apa bahasa Inggrisnya? Dia English. Yeah. Kita hari ini belajar tentang how to introduce myself. Apa introduce itu? Introduction itu apa? Benar, perkenal. How to introduce myself and how to introduce your friend. Jadi bagaimana memperkenalkan diri kita, terus memperkenalkan teman. Bisa gini nih, ini bahasa Indonesia. I'm sorry. Sini. Anggap nih teman bapak lah. Tuh, jagungan mana di Jumbo pagi. Hello my friend. Hi. This is the example. Hello, my name is Jenny. I live in Cipanas and my hobby is traveling. What is your name? Rivaldi. This is the example. This is my friend Rivaldi. She's 30 years old. She live in Simpang. She love seblak and she loves seblak and she like read book and she live where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you live? He live in Ciwalen. Jadi dia tinggal. Nah, seperti itu kamu perkenalkan. Oke, thank you. To introduce teman kamu itu, your friend, itu ingat, kalian pernah mabar kan? Mustahil nggak pernah, pasti pernah kan? Do you have best friend? Kamu punya best friend nggak? Aku nggak punya best friend. Punya best friend?
Kamu yakin kamu tahu apa suka dan tidak sukanya dia? Tahu nggak? Insya Allah tahu lah. Nah, kamu ayo kita mabar bareng. This is the example. Misalnya kamu memperkenalkan, tapi in Indonesia ya. Ini teman kamu nih nggak kenal lah pun datang. Ujuk-ujuk mabar nggak? Enggak lah, biraku. Ayo mabar. Ngarulang main HP. Kan gitu ya. Pasti memperkenalkan teman kamu nggak? Iya, memperkenalkan dulu, ya. Kenalkan kenalkan. Kan gitu bahasa Sunda gitu lah. Istilah bahasa Sunda gitu kan. Nah, hari ini we will study about how to introduce yourself and to introduce your friend. Bisa di in front of audience atau tidak di audience, bisa di online. Nih, tujuannya ya. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu memperkenalkan diri kalian dan teman kalian dalam bahasa Inggris. Nah, itu tujuannya. Itu aspek disebutnya aspek speaking. Kalau listeningnya itu kalian mampu mendengarkan apa yang disampaikan teman kalian tuh. Misalnya, what is the meaning I live? Apa artinya live itu? Tinggal. Saya tinggal. I live in Ciwalen misalnya. Jangan dirubah-rubah jadi ini ya. Ciwalen. Ciwalen aja. I live in Ciwalen. Gak usah dibahasakan yang jadi bahasa Inggris banget kayak siapa? Cinta Laura, nggak usah. Kalau where do you live? I live in Mariwati. Mariwati. Bukan Mariwati, nggak ada Mariwati. Mariwati pokoknya. Ya. Itu tujuannya apa? Kalian mampu memperkenalkan diri dan teman dalam bahasa Inggris. Nah, terus hari ini karena kita akan base. Do you understand what is the meaning based on? Do you understand what is the meaning based on? Nah, paham nggak based on itu apa? Based on itu berdasarkan. Nih ya. Jadi satu tujuannya itu kalian bisa memahami dan mengidentifikasi atau mengungkapkan lah, bahasa enaknya itu mengungkapkan. Untuk perkenalkan diri dan memperkenalkan temannya. Juga yang diharapkan kalian mampu menyusun ataupun melakukan percakapan secara sederhana, bahasa sederhana. Kalian bisa kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan percakapan sederhana untuk memperkenalkan teman? Bisa nggak? Bisa lah, masa nggak bisa? Cuman dalam bahasa kalian gitu ya. Seperti itu. Nah, hari ini itu disebutnya akan menggunakan strategi namanya apa? TBLT. TBLT bahasa Indonesia. Apa? TBLT. TBLT itu apa? Task Based Language Teaching. Task Based Language Teaching itu yang berbasis pada tugas. Oke ya. Nah, biasanya kalian kan punya gini, ada yang dari luar daerah nggak? Ada yang nggak dari luar daerah? Misalnya gini, you are the new man or the new boys in your home or in your town. Jadi kamu orang baru lah di daerah itu. Ada yang baru pindahan nggak? Ada, orang lama semua nih. Hah? Ada yang pernah pengalaman pindah nggak ke tempat yang baru? Pernah nggak kamu? Pernah nggak? Pernah. Datang. Kamu sebelumnya di mana? Before
Simpang. Sebelum ini? Di Pacet. Kamu punya best friend nggak di Pacet? Enggak, sama sekali. Kecil punya. Ketika kamu kecil punya teman main nggak? Nah, punya kan? Ah, itu disebut dengan best friend. Best friend itu apa? Teman terbaik, best friend itu. Ya, best friend itu teman terbaik. Sekarang siapa yang bisa mencoba memperkenalkan diri sendiri dulu deh, sok coba. Siapa yang mau mencoba? Ya, sok. Coba memperkenalkan diri. Oh, biasanya gimana? Yang perempuan deh, yang perempuan. Ntar yang laki-laki satu, perempuan satu. Ayo. Biasanya apa saja coba? Biasanya apa aja? Dalam memperkenalkan diri, oh ya, dengarkan. Apa saja yang biasanya dalam perkenalan diri? Nama. Bahasa Inggrisnya gimana? Oke, yang pertama greeting dulu. Greeting apa aja biasanya? Hi atau hello. Oke, bolehlah hi atau hello. Terserah kalian. Terus pertama apa? How say in English? My name is. Oke, my name is. Terus? Hah? Umur? Gimana? I am 30 years old. Terus? Alamat. How say in English? I live in Simpang. Ya, Simpang. Beres kan? Do you know your name? Do you know your name? Yes. Do you know where do you live? Yes, of course. Yes. Do you know your age? Yes. Yes. Kira aku tahu apa umurnya. Oke, perwakilan dari perempuan. Siapa? Hello, hi, my name is, I am 30 years old, and I live in Simpang. Ayo, come on. Ayo, perwakilan. Ayo, perwakilan. Ayo, perwakilan. Yang laki-laki deh, satu sok laki-laki. Come on. Itu ya, tinggal seperti itu. Hello, my name is, I am 30 years old. I live in Simpang. Tinggal sebutkan kayak gitu. Come on. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Dicoba saja. Dicoba dulu. Ayo. Oke lah, dengarkan, ulangi. Bacakan. Salah satu deh. Bacakan. Hello. Siapa namanya? Hah? Ilham. Oke. Ilham. You are 30 years old, right? Yes. Baca. Oh, terus? I live in Simpang. Nah, ini baru introduce yourself. Baru memperkenalkan diri. Kalau secara langsung memperkenalkan temannya gimana? If you introduce your friend, itu gimana? This is my friend. This is my friend. Sorry, gak ada isnya. Salah. This is my friend. Siapa namanya? Ibnu. This is my friend Ibnu. Ini si apa hi? Hi. Kalau dia laki-laki, hi apa sih?
Hah? Isi. Hi apa sih? Hah? Ah. Kalau dia laki-laki siapa hi? Yang laki-laki? Perempuan? Nah. Kalau dia laki-laki itu he, ya, he is berapa tahun? 13 years old. Terus yang paling gampang, he lives in. Nah, he live in Mariwati. Nah, ini memperkenalkan teman kamu loh, ya. Sekarang apa yang susahnya? Oke, kita praktekkan dulu sekarang. Ada nggak tulisannya? Ada. Ada di buku kalian nggak? Kalau misalnya nggak ditulis, hafal nggak kalian? Hafal? Asli deh? Oh, kalau gitu tulis dulu deh, biar kalian hafal. Come on. Ya ada. Oke, read please. Sorry, write please. In 3 minutes. 3 minutes. Ya, dalam 3 menit. Write please. Tulis dalam 3 menit, harus sudah selesai. Kelamaan nih 3 menit. Come on. In 3 minutes. Silakan. Di sini ada bahasa. Three minutes. Come on, in 3 minutes. In life. Untuk finish. Come on. In 3 minutes. Finish? Yes. Now you stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Okay, stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Okay, make a group, please. Make a group, please. 4 until 5. Make a group, please. 4 until 5. Don't move your table, just move your body, right? Don't move your table, just move your body. Make a group 4 until 5. Apa? Do you understand? Make a group 4 until 5. Jadi 4 sampai 5 orang. Jangan merubah mejanya.
cukup gerakan tubuh kalian saja. Move your body please. Nah, like that. Yes. Alright. Nah, just move your body please. Don't move your table. Nah, kamu kesini berarti. 4 orang, 5 orang. Kalau yang pokoknya 4 until 5. 4 until 5. Ya. Jangan bebas. Biar kalian nggak move. Berarti kamu ke situ, ya. Sekarang dengarkan. I give you 2 minutes. 3 minutes. I give you 3 minutes. Practice please. What you read. What you write. Practice please. Praktekan yang kamu tulis tadi itu. How to practice? Gini praktisnya. Look at me. Pertama, you introduce yourself. Hello, my name is blah blah blah. I am 30 years old. I live in. After that, you introduce your friend. Do you understand? You introduce your friend. Kamu perkenalkan teman yang di sampingnya. This is my friend. Siapa namanya? Dodi. Nah, this is my friend Dodi. She is 30 years old. She live in Babakan misalnya. Do you understand? Do you understand? Okay, practice please. In 3 minutes. Come on, practice please. Up your voice. Ayo praktekkan. Praktekkan. Jadi kamu dulu gantian ke mereka. Kamu perkenalkan teman kamu. Ya, ntar habis itu mereka ke kamu perkenalkan. Setelah itu kamu gantian, kenalkan dia sama mereka. Paham? Coba. Ayo, up your voice please. Kamu ke sini. Infor. Berhadapan ke sini. Sini berhadapan. Kamu keluar sini. Come on. Kamu berhadapan, perkenalkan. Boleh bawa bukunya nggak apa-apa. Bawa bukunya baik-baik. Up your voice. Hello, my name is. Sebutkan namanya. This is my friend. He is. Itu. Terus gantian. Kamu juga gitu. Hello, my name is. I live in. I am 30 years old. This is my friend. Sebutin namanya. She is 30 years old. Ayo, up your voice. Up your voice. Gak boleh pelan-pelan. Up, angkat suaranya. Angkat suaranya. Come on. Ayo. I am. Terus perkenalkan temannya. Enggak, perkenalkan sama kamu temannya dulu. This is my friend. She is 30 years. She live. Kamu enggak kamu sebutkan she live. Where is she live? Cibago. Okay, you. Come on. Hello. Ini cuma lupa. Come on. Ayo, kamu first. 30 years old. This is my friend Sipa. She is kurang isnya nih. She is yes old. She live in Joglo. Nah setelah itu kamu baru gantian. Kamu sebutin my name is. Come on. Ini sudah. Kamu masih duduk. Berhadapan makanya. Berhadapan. Udah. Coba. Ayo praktekan, jangan ini. Bergantian. Come on. Gantian dulu, kamu dulu perkenalkan dia. Setelah perkenalkan dia, selesai itu kamu. Baru kamu perkenalkan diri kamu, perkenalkan dia. Situ itu gantian bagian kamu. Jadi bergantian semuanya. Come on.
is Pavili. I'm 14 years old. I like Australian. I use my friend even he is my best friend. I live. In Oh, he lives. Bukan I live. He lives in. Oke, good. Come on. Ayo. Siapa giliran siapa? Ayo, come on, bro. my name is I live in Hello. Huh? My name? Huh? What is your name? Badia. Huh? I am. I am. I am 13. Huh? I am 13 years old. Years old. Nah, terus I live in Simpang. Kamu tinggal di Simpang. Oh, Doang Datar. This is my sebutin. This is my friend. Terus he is 30 years old. Terus he lives in Munyu. Munyu. Udah. Coba sok. Siapa? Bagian kamu, ayo. Halo. I live in This is my friend Buddy. He is 13 years old. Simpang. Good. Ayo. Come on. Hello. I am Years old. Live in? Di mana ini? He lives in? He live in? Pilpata apa? Oh, Pilpata. Oke, okay, listen to me please. Okay, stand. Sit down please. Sit down please. Okay, sit down please. Listen to me please. Listen to me please. Listen. Hey, listen. Repeat my voice please. Repeat my voice please. Hello. Repeat my voice. Repeat. You know repeat? Ulangi. Repeat ya, ulangi. Hello. Repeat. Di Indonesia repeat. Ulangi. Ya, not answer, no, bukan jawab tapi repeat. Hello. My name is Ilham. I am
13 years old. I live in Simpang. This is my friend. Ibnu. He is 13 years old. He live in mana? Mariwati. Nah, gitu ya cara bacanya. He live in Oke, selebihnya dengarkan. Remember, ini best friend. Best friend. Where is Ibnu? Where Ibnu? What is your name? Ibnu. Do you know? What do you like? What do you like? You know like? Apa? Suka. What do you like? Football. Oke, nih ya. Kamu nih ya bisa tambahkan di sini ketika kamu tahu persis teman kamu itu, sebutkan. He likes, gitulah. Gak usah pakai is. He likes apa? Suka apa? He likes football. Kalau football ya. Kalau he likes singing ya sebutin. Singing. What is the meaning singing? Nyanyi. She likes singing. Kalau playing apa? Playing game. Apa bahasa Inggrisnya tidak suka? Hah? Kalian apa bahasa tidak sukanya di Facebook itu? No like, bukan no like. Hah? Apa? Kan kalau follow apa bahasanya? Kalau nggak di follow-nya? Unfollow. Ya. Kalau di Facebook kan like, ya. Kalau nggak sukanya apa? Like. Dislike. Kan ayah Facebook, like and dislike. Ya. Kalau dislike artinya apa? Tidak suka. Apa yang kamu tidak suka? Jajan mustahil. Apa yang kamu tidak suka? Hah? Ibnu apa? He doesn't like apa? Tidak suka apa? Jengkol. Tapi nih, biarkan. Jangan. Nih ya. Kalau tidak suka itu biasanya kalau aktivitasnya misalnya football. Biasanya perempuan gini. Jangan, biasanya itu aktivitas juga. She likes football, but she doesn't like. Kalau aktivitasnya apa? Kalau jengkol tuh makanan. She doesn't like drawing misalnya. Dia tidak suka menggambar. Nah, dengarkan. Nih. Nih ada how to tell your best friend. Ini ada sampelnya nih. Misalnya my best friend-nya nih Sarah nih. My best friend is Sarah. She is 13 years old. She loves painting. Apa love teh? Suka bisa. Ya, mencintai love. Painting, what is meaning painting? Melukis. Good. She is very creative and friendly. Dia sangat kreatif dan friendly itu apa? Ya, friendly itu suka berteman. Ya. Every weekend, do you know every weekend? Every weekend, setiap di akhir minggu, we go to the park together.
We go to the park. Okay, everybody listen. Listen, please. We go to the park together. What is the meaning? Apa? Pergi ke taman bersama-sama. Si enjoy. What is the meaning enjoy? Apa enjoy? Hah? Ah, santai. Dia menikmati reading book. Membaca buku. Especially novel. Nah, spesial itu apa? Khususnya novel. Sarah doesn't like playing sport. Sarah doesn't like playing sport. Sarah tidak suka berolahraga. But she loves drawing in her free time. Tapi dia suka drawing, tapi dia resep ngegambar free time. Apa free time? Waktu luang. Di waktu luang. Oke, itu contoh kalau kamu misalnya gini. Oh, di sini, sini nih. Ini sampel lagi nih, sampel. Lihat. Oh, di sini? Ripaldi misalnya punya teman siapa? Oh, jangan Ibnu, jangan yang kelihatan lah. Ya nggak kelihatan. Misalnya di rumah. Ardan, nih dengarkan. Ardi nih, siapa? Ripaldi misalnya punya teman namanya siapa? Ardan. Oke, dengarkan. Oke, listen please. Oke, silent please. Still fokus. Dia akan memperkenalkan bagaimana baiknya Ardan as a best friend, sebagai teman baik. Bisa nggak kamu? My best friend is Ardan. She is 13 years old and loves he loves playing games. Is very creative and friendly. Every week and we go to his park together. Is enjoys playing bicycles. Terus Sarah, bukan Sarah, siapa namanya? Ardan doesn't like swimming. But she loves. But is playing game in air free time. Okay, I give you the challenge. Nih, dengarkan ya, dengarkan. Ini kan yang standar nih. Standar memperkenalkan. Hey, dengarkan. Still focus please. Ini yang standar memperkenalkan diri. I give you challenge. Saya kasih tantangan kalian. Siapa yang berani memperkenalkan bawa temennya ke depan? Memperkenalkan diri. Oh. Before we finish our class, sebelum kita selesai kelas kita, siapa yang berani memperkenalkan temennya? Satu orang. Come on. Ayo. Ayo. Ayo, siapa yang berani memperkenalkan diri? Memperkenalkan diri dan temennya. Come on. Oke, dengarkan. Siapa? Dengarkan. Listen to me please. Hari ini kita belajar apa coba? Tentang perkenalan diri dan teman. Cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman. Nah, sekarang siapa yang berani memperkenalkan diri dan teman kalian satu? Tahu?
Ini waktunya pulang? Nah, iya. Kalau mau pulang, Bapak kasih kalian tantangan. Siapa yang berani memperkenalkan diri dan temannya, kalian pulang kali ini. Ayo. Hah? Ayo go, come on. Ayo. Ya Pak, ya Pak. Ayo, siapa? Siapa yang lain? Ayo perwakilan dari perempuan. Come on. Ayo go. Ayo. Ini waktu nih. Mau nggak? Kalau nggak bisa, silakan duduk. Go, silakan duduk. Lupa ya Pak. Sok. Hello, biar mereka balas dulu. Hello. My name is Ibo. I'm 13 years old. This is in Chandler. This is my friend. Yes. What is your hobby? What do you like? I like volleyball. Okay, thank you. Okay, woman, please. Ayo. Oh, dari perempuan. Perwakilannya harus ada perempuan. Come on, perempuan. Okay, listen please. Ayo. Udah. Ayo. Okay, listen please. Okay, hey. Sit down please. Hey, repeat. Sit down. Repeat. Nih dengarkan ya. Kalau masih berisik, tidak akan dimulai. Come on. Ayo. My best friend. Siapa namanya? Salwa. What do you like? Oh, what do you like, Mariwati? What do you like? Okay, enough. Thank you. Okay, listen to me, please. Attention, please.
This is your homework. This is your homework. Do you understand homework? Do you understand homework? What's meaning? Homework, pekerjaan rumah. Your homework. Write please. Sorry. Make description text. Description text. Buat deskripsi teks. Tahu? To description your friend. Jadi untuk mendeskripsikan apa? Your best friend. Do you understand? Okay, listen to me please. Hey, do you understand what I mean? Apa PR-nya? Nah, makanya dengarkan ya. Dengarkan. Bikin deskripsi. Dengarkan. Ya. Bikin deskripsi teks yang mendeskripsikan tentang teman baik kalian. Paham? In English. Itu seperti tadi. I have friend. This is my friend is, siapa namanya? She is berapa tahun? 30 years old. She live in. Oh, she live in di mana? She like what? She doesn't like what? Dia suka apa? Dia tidak suka apa? Sebutin semua. Do you understand? Okay. Attention please before we go home. Attention please. Before we go home, let's pray together. Attention please. Before we go home. Attention please. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Repeat. Repeat. Ulangi. Tolong kalau mau berdoa yang baik duduknya. Yang baik duduknya. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, see you next day. Don't forget, do your homework. Yeah. Description. Yeah. Description your friend, please. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum Pak Jaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat, masih baik-baik saja semoga. Alhamdulillah. Ya. Oke. Di hari kesempatan pada hari ini gitu kan kita akan melakukan pasca observasi ya, sesuai dengan pembelajaran kita kemarin gitu kan. Lalu sesuai juga dengan pada saat pra yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin ya. Nah, dari percakapan ini nih, dari sesi kali ini Pak Jaini ya, kira-kira nih menurut Pak Jaini apa sih yang ingin didapatkan dari sesi kali ini? Yang ingin didapatkan yang jelas yaitu kita pasti menginginkan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya gitu. Selain kita upgrade pengetahuan, kita juga ingin mudah-mudahan anak juga selain mendapat pengetahuan tapi juga dapat pembelajaran yang menarik dalam prosesnya. Nah itu gitu. Karena saya pikir ketika pembelajaran itu tidak ada perubahan, artinya bukan harus berubah tapi harus siap dengan segala situasi yang ada. Kondisional. Iya, kondisional betul. Karena saya yakin juga kondisi psikologis anak tidak selamanya sama gitu. Apalagi di cuaca, di hari pasti dengan kondisi yang sama. Jadi tidak mesti bahwa setiap pembelajaran itu yang kita anggap ideal akan sama dengan yang kita harapkan. Nah, jadi strategi itu mungkin yang saya harapkan bisa lebih baik. Terus di-upgrade terus sampai kita nggak sampai bengong gitu pas ada di ruangan itu.
harus ngapain lagi, harus nggak sampai seperti itu. Jadi kita udah tahu plan A, plan B, plan C, mungkin sampai D lah ketika bingung. Nah itu yang diharapkan, tidak bingung dalam prosesnya walaupun mau dalam kondisi apapun. Itu komitmen yang diharapkan. Oke, jadi kita yang pasti ada alternatif lain ya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas itu kan. Yang jelas ya, yaitu tadi kan sosial emosi, lalu suasana lingkungan kelasnya, lingkungan belajarnya juga kan berbeda-beda. Iya. Nah, menurut Pak Jaini nih dari pembelajaran kemarin, Pak, apa sih hal yang kurang di kelas itu dari awal pembelajaran, inti sampai ke penutup? Yang kurang yang saya amati, yang jelas gini lah. Mungkin harapan guru di atas 80% itu anak antusias, 80%. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi anak tidak sesuai yang kita harapkan. Nah yang kurang itu antusias anak ketika itu karena berada di jam-jam rawan, itu masalahnya. Jam-jam rawan dalam arti jam-jam memang pada waktunya jam terakhir, apalagi pembelajaran bahasa Inggris di jam terakhir, siang udah belajar bahasa Inggris. Nah lihat kondisi anak memang sudah tidak maksimal, itu yang saya bilang tadi. Makanya bagaimana caranya ketika walaupun kondisi siang tapi kita masih punya tetap strategi, kita punya cara supaya anak tuh tetap fokus pada pembelajaran. Nah itu kan yang saya harapkan ke depannya. Jadi ada aktivitas lain mungkin ya Pak ya, yang membuat anak tetap fokus di pembelajaran, meskipun suasana kelas sudah semakin tidak kondusif, banyaknya distraksi mungkin dari betul. Dari rekan kelasnya gitu kan, rekan kelas di luar gitu kan. Nah, untuk mengatasi distraksi itu menurut Pak Jaini ini kira-kira apa yang bisa Pak Jaini lakukan? Untuk saat ini mungkin saya coba koordinasi sama kurikulum, saya coba koordinasi sama bagian manajemen. Saya coba bicara bagaimana caranya mengkondisikan anak supaya tidak mengganggu kelas yang lain. Jadi anak-anak masih berada di pembelajaran di jam-jam terakhir. Sekalipun mungkin waktunya tinggal 15 menit, 10 menit. Nah, supaya anak itu tidak mengganggu pada anak-anak yang masih sedang belajar. Nah, yang saya lakukan itu hal yang pertama itu. Saya coba koordinasi sama teman-teman yang ada di kurikulum supaya mudah-mudahan teman-teman dan rekan-rekan semuanya bisa punya komitmen yang sama untuk tidak keluar pada jam di luar yang belum waktunya maksudnya. Tidak ada komitmen bersama ya, ada komitmen bersama antar guru dan guru. Sekalipun mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi, karena ya itu tadi dibilang Pak Firman tadi, itu tetap mau tidak mau ke distrak itu untuk tidak ada di ruangan itu dengan segera gitu. Karena kenapa? Karena pada jam terakhir ya, apalagi udah pembelajarannya mungkin bagi anak-anak pembelajaran agak merumitkan gitu. Udah gitu siang hari. Nah itulah makanya dari awal saya bilang bukan belajar bahasa Inggris saja sih. Hampir semua pembelajaran, terutama mungkin yang eksak, bahasa Inggris, matematika, itu lainnya. Sekalipun di pembelajaran terakhir, tapi bagaimana caranya mereka tetap menyenangkan ketika belajar itu. Nah itu kan apalagi tantangannya di jam terakhir itu sangat berat gitu. Saya yakin tidak hanya saya aja, mungkin rata-rata semua guru untuk jam terakhir itu agak berat mengkondisikan. Energinya anak-anak sudah mulai agak terkuras ketika pembelajaran tidak menarik. Nah itu wassalam lah gitu itu. Ya, pasti. Bahkan kadang kita juga malah terjadi jadi terbawa suasana ya, karena mereka sudah down, kita juga capek gitu kan.
malah jadi oh ya sudahlah bubar gitu kan, karena seperti itu saya juga kan, ya udahlah bubar saja, ikut malah jadi ikut salah gitu. Nah untuk mengatasi ini selain tadi koordinasi, lalu apa adanya komitmen dengan guru. Nah untuk pembelajaran yang menyenangkan nih, yang menurut Pak Jaini yang mungkin ya menjadi solusi nanti di kelas. Nah kira-kira yang seperti apa yang menyenangkan kira-kira menurut mereka? Yang saya ini ya, yang saya coba biasanya kalau di bahasa Inggris itu pertama memang kita dianjurkan di kita itu supaya lebih banyak drilling. Ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk drilling, biasanya anak lebih menarik gitu. Pertama drilling itu konsekuensi ke anaknya secara, saya pikir ya itu tidak secara tidak sadar, beda dengan Sumati. Kalau Sumati itu sadar mereka harus punya nilai. Kalau drilling enggak, mereka selama mereka mau mencoba drilling dan kesalahan mereka itu tidak menjadi apa ya? Jadi beban. Tidak jadi beban, itu mereka akan terus ngedrill. Berapa kali mereka mampu untuk ngedrill, itu mereka akan suka. Apalagi yang berhubungan dengan teknologi, itu mereka akan suka. Biasanya seperti itu. Yang pertama mungkin saya akan coba lebih banyak drilling gitu, karena lebih banyak sumatif dikit itu nggak efektif sebenarnya. malah beban gitu ya. Mereka juga gitu kan, ulangan lagi, ujian lagi gitu kan, mereka ke situ kan. Maka saya pikir drilling itu satu cara yang efektif untuk saya terlepas bicara tentang masalah strategi pembelajaran. Itu strategi yang efektif untuk apa ya? Bukan menyadarkan, tapi memberikan pengetahuan lebih kepada anak dengan secara tidak sadar gitu. Karena mereka bermain game sambil memberikan pengetahuan. Nah itu kan maksudnya. Karena mereka lebih suka sekarang itu untuk bermain game. Nah kita coba lebih banyak drilling sampai mereka menyadari, oh ternyata ini ya, oh ya ternyata ini. Setelah disadarkan kan mereka juga yang seperti pembicaraan kita kemarin, setelah disadarkan itu mereka sadar, oh ternyata mereka tuh sudah tahu sebenarnya ini tuh apa. Cuman tanpa sadar mereka tahunya. Nah kita coba dengan seperti itu, dengan terakhir mungkin membangun kesadaran anak. Ini loh yang kalian setelah cari itu apa maksudnya. Nah saya pikir kedepannya mudah-mudahan anak akan tahu apa yang mereka pelajari secara tidak sadar dan menyenangkan. Apalagi di jam-jam rawan. Jadi lebih ke membangun motivasi mereka ya di jam-jam akhir dengan tadi itu ke drilling lebih banyak drilling dengan menggunakan teknologi tentunya itu ya pastilah ya apalagi kalau misalkan seperti kemarin dilakukan secara berkelompok gitu kan, mereka bersosial dengan temannya, mereka bahkan lupa sedang kadang-kadang sampai lupa waktu mereka itu. Udah waktunya pulang kadang-kadang kalau udah drilling. Cuman masalahnya di kita kan kelasnya masih kayak akuarium ya. Jadi saya besar, jadi yang kelihatan. Nah itu kalau di jam rawan memang harus salah satunya disiasati juga supaya tidak terlihat lagi tuh seperti itu. Ini mah pakai gorden lah ya. Kelasnya gitu kan. Jadi yang lalang bawah atas tuh minimal nggak terlalu kelihatan untuk itu jam terakhir itu. Kalau jam-jam di bawah yang terakhir sih nggak masalah gitu. Oke, berarti dari ini semua nih, dari rencana Pak Jaini kan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi, drilling dan sebagainya nih. Dari rencana ini nih, menurut Pak Jaini siapa yang apalah yang Pak Jaini butuhkan gitu? Dari sisi entah itu alat atau mungkin lain sebagainya. Saya sebenarnya kalau alat sih enggak lah. Maksud saya gini, bukan saya sombong. Maksud saya bukan nggak butuh alat itu. Saya lebih banyak justru support dari teman-teman gitu. Yang itu yang paling penting artinya gitu. Kalau kita mau upgrade pengetahuan, saya pikir kita sadar lah nggak semua orang itu punya kelebihan di tempatnya gitu. Pasti ada punya kekurangan dan kelebihan. Maksud saya itu ketika ada support dari teman-teman semuanya,
kita memang mau upgrade, semuanya punya komitmen, semuanya ingin berbagi. Saya bilang bukan mengajar, semuanya ingin berbagi. Maka ketika itu bersama-sama, itu saya pikir akan enak gitu di jalan. Jadi yang saya butuhkan sebenarnya support bukan artinya bukan diri, saling support bukan support, saling support antara satu dan bukan di saya saja, mungkin teman-teman juga seperti itu. Sampai ya ada yang mengkritik gini, maksudnya sih kita mau kayak gini aja gitu ya, kan kalau kata orang tuh apa ya, jenuh aku di mana ya, Karena sudah kalau kayak gitu kan kalau kayak gitu kan pasti jenuh gitu ya. Kita pengen lah punya dalam pembelajaran tuh punya sensasi yang lain gitu. Ketika punya sensasi yang lain pasti punya rasa yang berbeda gitu kan. Nah artinya saya pikir yang paling pokok utama itu sebenarnya itu support teman-teman tanpa harus merasa ingin mengajari orang atau ingin diajar. Itu yakin saya bilang berdiri sama rata, istilahnya itu benar. Berdiri sama rata, duduk sama rata gitu. Pokoknya sama lah semuanya. Jadi sama punya tidak merasa menonjol sendiri. Ya seperti itu karena bareng-bareng karena saya yakin semuanya punya kelebihan. Dan jangan merasa lebih sendiri ataupun jangan merasa kurang, maksud saya itu seperti itu. Nah, yang paling pokok itu sih support, saya bilang saling support antara satu dan teman yang lain sama teman. Saya pikir gini nih, kalau misalnya kita saja yang ingin maju, karena kita berhubungan dengan orang, sama anak-anak, yang lainnya enggak, itu akan membawa aura yang enggak enak juga itu ntar gitu ya. Saya mau gitu. Oke, yang pertama, kedua akan berjalan. Ketiga, keempat itu akan ketika auranya enggak enak, yang lain pengen berada di zona nyaman, tapi kita nggak nyaman justru di zona nyamannya pengen upgrade, itu kita akan nggak nyaman menurut saya gitu. Tapi ketika kita support, ayo kita berubah menjadi lebih baik. Dengan gimana caranya? Sekarang sih gampang, saya pikir mau apa sih sekarang? Mudah lah, tinggal kita punya keinginan. tinggal ingin apa ya? Cara menguliknya mungkin ya. Gitu. Betul. Tinggal dari diri kita sendiri gitu ya. Dari diri kita sendiri mencari dan mengulik gitu kan. Lalu kita berbagi gitu. Insya Allah ya saling support ini muncul gitu. Dan saya yakin setiap orang punya masalah yang berbeda gitu. Cuman kan nggak mungkin orang itu menyelesaikan, kadang-kadang punya titik jenuhnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada juga kemungkinan kita punya masalah yang sama. Kenapa nggak diselesaikan bersama gitu? Seperti itu. Jadi jangan ditelan sendiri punya masalah itu. Asalkan kita merasa seperti itu punya masalah. Yang penting terbuka sih. Terbuka, saya memang terbuka ketika punya pengetahuan kita berbagi. Kalaupun salah memang salah, yang gimana memang salah kok. Ya kita fair aja memang salah gitu. Kadang-kadang saya lucu gitu. Kita belajar bahasa Inggris yang secara kultur itu kan orang Inggris mah beda ya sama kita. Kalau mereka mah bilang salah, oh iya ngaku, nggak ada adat ketimuran sebenarnya gitu. Iya, tapi kita mah nggak belajar bahasa Inggris adatnya timur jadi susah juga ya. Iya gitu kan. Jadi kan ada bahasa Jawa tuh sebenarnya pakai itu apa ya? Kararago. Apa kararago bahasa Indonesianya itu? Ya, perbedaan apa ya? Jadi perbedaan. Jadi gini. Disebut kararago itu sebenarnya bukan sopan, tapi jadi hambatan gitu. Jadi hambatan maju kagok. Saya segan gitu ya, atau takut. Ketika nggak itu nggak dibahas, support itu nggak dibangun. Ada apa sebenarnya? Itu ketika nggak dibongkar itu jadi hambatan itu untuk maju itu. Akhirnya apa? Stuck aja di situ nggak maju-maju. Ya itu jadi zona nyaman aja. Sedangkan sebenarnya saya yakin yang kita itu sebenarnya nggak nyaman berada di zona nyaman itu gitu. Ya, beberapa orang ya pasti merasakan jenuh. Ya udah kan
hari ini ngajar kayak gini, oke, ngajar seperti biasa. Nah, ketika rasa jenuh itu keluar, malah kadang kan, oh ya udah tugas aja. Nah, iya itu. Kadang-kadang seperti itu kan. Ya seperti pembicaraan kita kemarin kan, itu masalahnya. Saya pikir masalah itu bukan masalah materi. Masalahnya itu sebenarnya kita kurang amunisi. Iya. Kita kurang amunisi kalau kata orang mau perang. Jadi kalau kata orang mau perang, yang dihadapi musuh kayak ini cuma ilustrasi. Ketika senjatanya itu aja, udah gitu aja camplang gitu ya. Ketika udah nggak mempan, kan nggak ada solusi, karena nggak punya amunisi lagi. Tapi ketika punya amunisi, kita punya amunisi lain, coba amunisi yang lain. Kita punya alat yang lain, coba alat yang lain. Mana yang kira-kira alternatif yang bisa situasinya lebih menarik gitu ketika itu. Nah, ketika amunisinya banyak, saya bilang aman lah insya Allah kalau amunisinya banyak dengan berbagai cara itu. Tapi kembali lagi untuk kita mencari amunisi itu loh. Nah, itu yang dirasakan. Saya bilang itu, makanya kalau kita itu sadarnya sendiri itu nggak enak. Sadarnya sendiri mah, ya bisa sih sadar sendiri ya. Cuman ketika yang lain nggak ikut sadar gitu ya, itu kan nggak enak gitu. Yang enak itu kan sadar bareng gitu maksudnya. Saya gini lah, kita pingsan nih misalnya, zona nyaman kan disebut pingsan. Iya, ketika kita pingsan, udah gitu pingsan ya semua. Pas kita bangun sendiri kan bingung kita mau ngapain. Kalau bangun sendiri, kalau sadar sendiri, sekalipun kita mau gini kayak gini, kita kan jenuh kalau gini sendiri. Kecuali ada yang bangun beberapa orang sadar. Kalau yang nggak sadarnya seorang sih nggak apa-apa lah ya. Nah itu maksudnya dibangun seperti itu lah, mudah-mudahan. Karena apalagi anak-anak sekarang akan berbeda gitu sama anak-anak zaman dulu. Kalau zaman dulu oke bisa dipaksa ya. Sekarang kan udah berbeda zamannya gitu. Anak-anak kan bisa dipaksa secara psikologis. Bisa dipaksa, sekarang ingat paling sampai pintu udah lupa ya. Iya itu coba sehari tahun kalau saya bahasa Jerman itu sehari gitu kan. Anak-anak sekarang itu ya memang karena fokusnya ya mungkin karena pengaruh entah pengaruh zaman atau entah pengaruh sosial media juga, karena fokus mereka itu semakin semakin singkat gitu. Betul Ya kan? Gini, sepengetahuan saya pernah baca artikel. Jadi bukan anak-anak, ini manusia secara umum itu kan hanya bisa berkonsentrasi 40 menit maksimal itu. Coba aja lihat anak-anak kita berapa menit dia bisa konsentrasi pada pelajaran. Itu manusia normal, kecuali yang nggak normal ya. Manusia normal itu maksimal 40 menit dia bisa konsentrasi secara full tanpa mikirin apa-apa pelajaran. Sedangkan di kita itu 20 menit, 30 menit, wow udah luar biasa itu. Asli itu anak-anak. Itu pengetahuan orang-orang psikologi seperti itu. Makanya saya bilang saya nggak butuh banyak waktu sebenarnya di kelas itu, butuh 20 menit aja supaya mereka berkonsentrasi. Selebihnya itu nggak mungkin. Yakin pasti udah banyak mikirin apalah, kemana-mana. Nah seperti itu sebenarnya nggak butuh waktu banyak. Selebihnya ya itu pakai bermain drilling yang ada hubungannya dengan pembelajaran, bermain game yang ada hubungannya dengan pelajaran. Ya drillingnya yang membawa anak ke suasana yang menyenangkan saja gitu. Ya, yang untuk kembali lagi memfokuskan anak. Nah itu kan butuh banyak strategi gitu. Ketika mereka fokus 20 menit nih, beres. Setelah itu kan mereka pasti ngalor itu pikirannya. Nah supaya ngajak mereka balik lagi itu kan kita butuh strategi apa nih supaya mereka balik lagi ke situ gitu. Nah, saya bilang kecuali dalam kalau bagi saya ya, yang paling enak itu membawa anak ke alam yang tidak sadar sebenarnya mereka di situ. Itu yang paling enak menurut saya ya. Karena dengan mereka juga sebenarnya ketika bermain game itu mengenal waktu itu, tidak mengenal waktu itu karena mereka tidak sadar sudah berapa jam mereka bermain. Seperti itu. Wah kita udah kalah jauh sama game. Udah kalah jauh caranya ini. Ya dengan game gitu kan
atau sosmed lah ya gitu, karena kita juga lupa kan scroll tahu habis gitu. Nah itu maksud saya. Kayaknya ilmu sosmed itu harus diulang kelasnya, betul itu. Gimana caranya anak itu tetap fokus gitu kan, sesuai apa yang mereka harapkan kan, gitu kan. Karena di sosmed kan kita scroll nyari terus kan, nyari terus apa yang kita cari gitu kan. Nah itu ilmu di sosmed kayaknya harus dibawa juga ke kelas gitu kan. Ya, itu kan. Betul. Saya setuju sekali itu, betul itu. Karena tidak ada mungkin bagi saya untuk saat sekarang membawa anak ke dunia, membawa pembelajaran ke dunia anak itu lumayan agak efektif gitu. Membawa pembelajaran ke dunia anak maksudnya gitu. Ya walaupun nggak selamanya main game ya. Jangan sampai kan kita terkena itu, malah kita ikutan main game. Gitu. Ya itu seperti waktu percakapan kita kemarin kan, intinya harus kita ambil positifnya, meskipun negatif kita harus ambil positifnya. Betul. Ambil kita positifnya. Kenapa tidak? Masa positif negatif semua sih? Kayaknya nggak mungkin ya. Gitu. Iya betul. Oke, seru sekali Pak untuk percakapan hari ini ya, mulai dari ya itu kan dari fokus, lalu dari apa tadi kurikulum, koordinasi dan sebagainya, game, drilling. Rencana selanjutnya nih Pak Jaini untuk kedepannya di kelas akan seperti apa kira-kira? Di saya tetap Pak gini. Saya sama ketua MGMP itu sering ngobrol. MGMP di kita. Saya nggak bicara terlalu luas lah, karena saya pikir berbicara terlalu besar itu ambigu kalau misalnya ini bawa di skup kecilnya masih murah dong. Gini, rencana tetap ketua MGMP juga bicara seperti itu. Kita nggak mungkin seperti ini terus. Kita pasti pengen upgrade. Ya itu rencana kita tetap. Kita akan mencari amunisi sebanyak mungkin supaya ketika ke kelas itu kita punya amunisi yang banyak berhadapan dengan anak. Artinya punya strategi yang banyak ketika berhadapan dengan anak, sekalipun di jam-jam rawan. Nah, mungkin hal itu tidak semudah yang kita bicarakan ya. Iya, karena masalahnya kan hal-hal yang positif gini butuh effort yang gede gitu maksudnya. Butuh pikiran yang makan waktu, makan pikiran. Tetap kita akan usahakan itu supaya itu berjalan. Artinya kedepannya kita akan berusaha upgrade strategi, upgrade termasuk kita ikut PKGBI gitu ya. Upgrade tentang pengetahuan kita tentang bahasa Inggris, pengetahuan kita tentang pedagogi, semuanya kita upgrade. Selama ini, karena kan saya bilang selama ini kan kita mengikuti standar aja gitu. Standar seperti ini. Kayak tadi ketika udah jenuh balik lagi di riset pabrik. Kembali ke awal. Itu artinya maksudnya nggak kok segitu apa gitu. Ternyata kan setelah digali, strategi itu banyak yang belum, apalagi di strategi bahasa Inggris yang sesuai dengan apa yang kita itu banyak sekali. Yang pernah saya bilang itu Pak, sebenarnya kita bisa lakukan sesuatu hal yang itu terlihatnya tidak boleh, padahal tidak melanggar aturan gitu. Karena sesuai sitak gitu. Di strategi. Ketika dalam kondisi psikologis tertentu kita memang tidak memungkinkan, tapi kita mengajarnya masih sesuai dengan aturan yang ada di sitak. Maksud saya seperti itu. Sekalipun kita dalam kondisi yang tidak maksimal, tapi kita prosesnya masih sesuai di situ. Itu kan menyalahi aturan saya pikir. Kalau tahu strategi, nggak merepotkan kita gitu kan. Menyalahi aturan dan juga bermanfaat untuk anak-anak. Iya. Meskipun kondisinya sudah tidak sesuai dengan keinginan gitu kan.
sih sebagai Itu sih yang saya akan lakukan ke depan. Tetap saya akan coba upgrade pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang pedagogi, saya tetap akan coba upgrade. Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. sampai pensiun gitu. Oke. Ya, mungkin saya rasa ya Pak Yeni ini sudah melakukan hal yang terbaik ya untuk anak-anak. Saya lihat Saya maksimal. ya kita lakukan sudah maksimal gitu dengan dari rencana, lalu aksinya seperti apa gitu, siapa saja yang terlibat dalam dalam upgrade gitu kan ya, upgrade untuk kelas kita ke depannya. Ini sudah sangat baik gitu kan ya. Yang terakhir Pak dari saya mungkin semoga ya ke depan gitu kan tidak hanya diri kita tapi rekan-rekan kita juga gitu kan lebih terbuka untuk berorientasi pada anak-anak gitu. Karena kan ya kita sebagai pelayanan publik gitu kan sebagai pelayan publik, pelayan anak-anak ya kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Di sisi lain kita juga harus mendapatkan layanan yang terbaik juga. Gitu kan. Kita melayani masyarakat gitu kan. Tapi kita juga seperti apa ya dilayani oleh pihak-pihak tertentu. Iya betul. Itu seperti itu. Sepakat. Ya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih Pak ya. Semoga kedepannya kita akan lebih baik dari sebelumnya. Amin. Itu saja mungkin percakapan kita yang juga dihadiri oleh Ibu Betty sebagai pengajar praktik dan sebagai guru, ibu dan inspirasi saya, motivasi saya, motivator yang selalu selalu mengingatkan, menjadi alarm dan lain sebagainya. Super sekali dalam berapa bulan? 6 bulan ya? Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Banyak manfaat. Senang mengenal Ibu Betty. Terima kasih Pak. Jadi itu saja. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Cukup. Baik, ditutup saja untuk sesi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.